Halo sobat penyidik semua, selamat datang kembali di channel aku. Kali ini aku akan menceritakan kisah seorang raja Inggris yang merupakan cucu buyut William sang penakluk dari tokoh pertama dinasti Plantagenet yang memimpin Inggris. Kisah ini adalah sebuah sejarah yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Aku harap kita tetap saling hidup rukun dan damai, terutama di kolom komentar, terlepas dari unsur sara yang ada dalam cerita kali ini. Cerita ini merupakan request dari salah satu subscriber channel penyidik. Sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk subscribe channel aku supaya kamu bisa request dan tidak ketinggalan update dari kisah menarik lainnya. Langsung saja kita mulai masuk ke detail ceritanya. Setelah William sang penakluk meninggal pada 1087 Masehi, tahta Inggris diwariskan kepada putranya William kedua dan kemudian Henry pertama. Henry lalu diteruskan oleh putrinya Matilda. Namun ketika Henry meninggal pada 1135, keponakannya Stephen dari Blois merebut tahta dan tidak mengizinkan Ratu Matilda berkuasa. Matilda berjuang melawan Stephen selama bertahun-tahun, tapi ia tak pernah berhasil berkuasa. Namun setelah Stephen meninggal pada 1154 Masehi, putra Matilda yaitu Henry kedua dari Inggris dan istrinya Eleanor dari Aquitaine merebut tahta Inggris. Henry kedua lahir pada tanggal 5 Maret 1133. Ia berusia 21 tahun saat naik tahta. Henry bukan sekedar raja Inggris saja, ia juga seorang adipati Normandia dan Aquitaine, sekaligus pangeran wilayah Maine, Anjou, dan Touraine. Dapat dikatakan, Henry merupakan pria paling berkuasa di dunia, khususnya di Eropa. Henry kedua adalah tokoh pertama yang menggunakan gelar King of England, sedangkan sebelumnya, gelar yang umumnya digunakan oleh Raja Inggris ialah King of the English. Henry kedua menikahi bangsawan Prancis yang pastinya cantik, kaya, dan cerdas bernama Eleanor, seorang Marquess of Aquitaine pada tahun 1152 Masehi untuk mendampinginya memerintah Inggris Raya. Eleanor sendiri merupakan bangsawan wanita kelas atas dari Prancis yang menguasai wilayah Aquitaine. Saat menikah dengan Raja Henry kedua, usia mereka terpaut 10 tahun, di mana saat itu sang raja masih berusia 19 tahun, sementara Ratu Eleanor sudah berusia 29 tahun. Jadi, Henry kedua menikah dengan ratu yang lebih tua darinya. Nah, sebelum menikah dengan Henry kedua, sang ratu sudah pernah menikah sebelumnya. Ia merupakan mantan permasyuri Raja Prancis yaitu Louis ke-7. Meskipun memiliki paras yang menawan, akan tetapi Ratu Eleanor memiliki sifat yang keras, pencemburu, dan tegas. Antara dirinya dan Henry kedua sering bertengkar karena masalah selir, dan ia tidak ragu untuk memarahi Henry kedua ketika jatuh hati pada selir istana bernama Rosamund Clifford. Akan tetapi di balik wataknya yang keras, Eleanor mampu memberikan Henry kedua keturunan, yaitu 4 orang pangeran. Mereka adalah Henry, Richard, Geoffrey, dan John. Henry kedua dikenal dengan nama-nama julukan, yaitu Henry Fifth Empress, yang berarti Henry putra sang ratu karena ia adalah anak dari Matilda dari Inggris, dan Henry Court Mantle yang berarti Henry bermantel pendek karena jubah pendek praktis yang sering dikenakannya. Julukan tersebut bukan suatu pujian, melainkan sebuah hinaan, karena sang raja yang jarang memperhatikan penampilan dirinya. Raja Henry kedua kerap muncul di rapat-rapat yang diselenggarakan Dewan Istana dalam keadaan kotor setelah aktivitas berkudanya. Segera setelah Henry kedua naik tahta, ia membuat beberapa perbaikan konstitusional yang paling penting untuk sistem hukum di Inggris. Henry kedua adalah pengelola keuangan dan pembukuan negara yang teliti dan berhati-hati. Ia menyelenggarakan survei tanah seperti yang dilakukan oleh William sang penakluk, serta memastikan kesetiaan dan penghormatan dari para bangsawan feodal yang menguasai tanahnya sebagai bawahan langsung dari raja. Henry kedua berhasil membangun tentara reguler dengan mewajibkan kelas masyarakat tertentu untuk memiliki senjata. Nah, pada saat itu, para raja Inggris sebanyak yang bergantung pada pasukan tentara bayaran. Jadi akan lebih praktis ketika golongan masyarakat tertentu memiliki senjata, jadi mereka tidak kekurangan pasukan.
Ia juga berhasil menyatukan para bangsawan Anglo-Saxon dan Normandy untuk bersama-sama berada di bawah otoritas kerajaan. Henry kedua juga meningkatkan efisiensi pengadilan raja dengan membaginya menjadi 3 bagian, yaitu Court of King's Bench atau pengadilan mahkamah raja, Court of Common Pleas, pengadilan permohonan umum, dan Court of Exchequer, yaitu pengadilan bendahara negara. Perubahan terpenting dalam reformasi hukum Henry kedua adalah peningkatan peran hakim keliling atau itinerant justice. Jumlah hakim keliling ditingkatkan menjadi 21 orang dan menjalani 6 rute berbeda sebanyak 3 kali setahun. Para hakim keliling berada di kota-kota yang dikunjungi, pengadilan lokal, sehingga pengadilan lokal berubah menjadi pengadilan kerajaan. Dengan demikian menguatkan gagasan bahwa raja adalah sumber hukum tertinggi. Hal ini pastinya meningkatkan loyalitas seluruh rakyat kepada raja. Henry kedua juga membentuk Register of Rights, yaitu suatu badan pemerintah yang bertanggung jawab mengumpulkan dan memelihara catatan yang berkaitan dengan kekayaan dan dokumen hukum lainnya, sehingga perundang-undangan dan parlemen berkembang pesat. Demikian pula turut mendorong evolusi dalam hukum pidana maupun pidana ringan. Pada abad ke-12, tepatnya di musim semi tahun 1168, Raja Henry kedua mengirimkan surat ancaman kepada Uskup Agung Canterbury, yaitu Paus Alexander III. Surat itu terkenal karena berisi ancaman bahwa raja akan meninggalkan agama Katolik dan berniat masuk ke Islam. Tentu saja hal itu mengagetkan gereja, mengingat sejak tahun 1097 tentara salib Eropa sudah berperang melawan pasukan Islam di Timur Tengah dan dengan gigih mempertahankan penaklukan mereka terhadap kerajaan Yerusalem, kerajaan Antioquia, wilayah Edessa, dan Tripoli. Muslim dipandang sebagai musuh terbesar bagi Katolik. Namun kedudukan Henry kedua sebagai raja menjadikan dirinya memiliki kuasa penuh untuk berpendapat dan memerintah sesuai dengan keinginannya. Jika Henry serius pada niatnya untuk masuk Islam, Eropa pada abad ke-12 akan gempar. Kedekatan Henry terhadap Islam sebenarnya sudah dimulai sejak ia masih kecil. Ia telah mempelajari karya-karya Petrus Alfonsi, yaitu tabib kerajaan yang merawat kakeknya Henry pertama. Petrus juga merupakan penulis biografi pertama tentang Nabi Muhammad yang paling kredibel dan juga orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Latin. Orang tua Henry juga mempekerjakan tutor terbaik di Eropa yang diantaranya terdapat orang Arab terkenal, sekaligus ahli bahasa dan ilmuwan, bernama Adelard dari Bath. Adelard adalah orang yang melakukan perjalanan selama 7 tahun di Italia, Sisilia, Antioquia, dan pesisir selatan, dan ia juga terkenal karena terjemahannya ke dalam risalah Latin Arab mengenai astronomi dan memperkenalkan inovasi Arab terhadap matematika ke dalam bahasa Inggris dan Prancis. Adelard juga menjadi orang yang paling berpengaruh dalam pendidikan Henry. Henry mengembangkan kekaguman untuk belajar bahasa Arab sejak ia kecil. Dia telah banyak menerima pendidikan luar biasa dari para sarjana yang berpengalaman dalam pengetahuan baru yang meledak dari Sisilia, Spanyol, dan Timur Tengah. Eropa Barat kala itu tidak pernah mengalami periode yang sangat menarik secara intelektual seperti pada abad ke-12. Nah, jadi sebelum abad ke-12 itu memang Yunani dan Roma belum unggul dalam menemukan kekayaan intelektual dalam bidang astronomi, kedokteran, musik, arsitektur, dan matematika. Minat Henry berlanjut hingga dewasa. Dia sering menyambut para sarjana yang sedang melakukan perjalanan untuk datang di istananya, tanpa terkecuali orang-orang Arab. Henry juga sangat mengagumi seni Islam sehingga dia membangun istana untuk kekasihnya Rosamund Clifford di Woodstock. Dia meniru istana kerajaan Norman di Sisilia dengan air mancur di halaman. Sayangnya istana itu kemudian dihancurkan, tetapi bekas bangunannya menunjukkan gaya arsitektur yang penuh dengan motif Arab unik di Eropa Utara. Namun ternyata bukan tingginya penghargaan Henry terhadap Islam dan budaya Arab yang memprovokasinya untuk menulis surat ancaman itu. Alasan sebenarnya ditemukan dalam surat itu sendiri, di mana Henry menyatakan bahwa ia akan lebih cepat menerima kesalahan Nur al-Din, yaitu Sultan Aleppo, dan menjadi kafir daripada membiarkan Thomas Becket berkuasa di Katedral Canterbury lebih lama lagi. Nah, jadi ceritanya pada saat Henry kedua dinobatkan sebagai raja untuk mengatur kerajaan Inggris, ia menunjuk sahabat karibnya yang bernama Thomas Becket untuk menjadi menteri utama Inggris pada tahun 1154. Pastinya Thomas ini merupakan teman kepercayaan Henry. 8 tahun berselang, sifat Raja Henry yang sebenarnya semakin terungkap. Sang raja mencopot Thomas Becket dari jabatannya sebagai menteri utama untuk ditempatkan sebagai uskup agung Canterbury. Sang raja berdalih bahwa Becket adalah orang yang taat beragama sehingga harus ditempatkan di jabatan yang berhubungan dengan Tuhan.
Akan tetapi langkah ini dilakukan oleh Raja Henry kedua untuk menguntungkan dirinya sendiri. Pada saat itu, kerajaan Inggris mayoritas rakyatnya masih merupakan penganut Katolik, termasuk Henry kedua. Otomatis sebagai kerajaan berbasis agama Katolik, Inggris tunduk di bawah Paus sebagai pimpinan tertinggi umat. Nah, penunjukan Thomas Becket sebagai Uskup Agung Canterbury sebenarnya dimaksudkan agar Raja Henry kedua dapat berlindung dari segala tuntutan Paus kepada kerajaan Inggris pada saat itu. Henry kedua pastinya berpikir, kalau misalnya yang menjadi perwakilan Paus adalah teman baik aku sendiri, gak mungkin teman aku mau menyusahkan aku, apalagi status teman itu sendiri adalah raja. Tapi ternyata dugaan itu keliru. Thomas Becket justru sangat profesional sebagai uskup. Ia tidak bertindak kolusi sekalipun raja sendiri bersalah dan menyimpang dari ajaran Tuhan. Perkiraan yang meleset membuat sang raja geram dan mulai membenci sahabat karibnya tersebut. Puncak perseteruan terjadi ketika sang raja Inggris menobatkan putra sulungnya yang saat itu masih berusia 8 tahun, yaitu Pangeran Henry sebagai Young King. Penobatan Pangeran Henry sebagai raja muda dimaksudkan agar mengamankan tahta berdasarkan garis keturunan dan tidak direbut oleh musuh-musuhnya kelak. Akan tetapi, Thomas Becket sebagai uskup agung utama di Inggris tidak menyetujui penobatan tersebut. Becket berpendapat, yang dilakukan oleh Raja Henry adalah tindakan ilegal karena sang penguasa melakukan upacara penobatan tanpa persetujuan Paus terlebih dahulu sebagai wakil Tuhan. Penolakan yang dilakukan Thomas Becket semakin membuat Henry kedua muak dan marah. Bukannya membantu dan menyetujui kebijakan temannya, Thomas Becket bahkan menentang kebijakan raja dalam penggunaan harta gereja. Jelaslah sudah perseteruan Henry dan gereja terjadi karena Thomas Becket. Ternyata Henry kedua justru menempatkan seorang yang paling taat beragama, alih-alih menempatkan seorang yang akan mendukung keputusannya sebagai raja duniawi. Dengan kedudukan ganda yang dimiliki Thomas, ia menjadi orang nomor 2 yang berkuasa setelah raja. Ketika ketegangan antar keduanya semakin tak terkendali, Thomas melarikan diri ke Prancis dan mendapatkan perlindungan dari Raja Louis ke-7. Jabatan uskup pun digantikan oleh Paus Alexander ketiga. Sebagai uskup, Paus membutuhkan dukungan Henry walaupun ia sendiri prihatin pada keadaan Thomas. Keadaan ini membuatnya mustahil untuk dapat membela keduanya. Dengan munculnya surat ancaman tersebut, akhirnya Paus lebih mendukung keinginan Henry. Sang penguasa kerajaan Inggris lantas mengirimkan keempat King's Guard-nya untuk mengeksekusi Thomas Becket. Setelah menerima perintah dari raja, berangkatlah keempat kesatria yang dipilih tersebut menuju katedral Canterbury, tempat Thomas tinggal dan melakukan ibadah. Thomas diseret keluar dari gereja dan ini membuat orang-orang di sekitarnya dan para pengurus gereja berteriak histeris. Tetapi mereka tidak mampu melakukan apapun. Menyadari hidupnya di dunia ini tidak lama lagi, Thomas lalu berdoa memohon ampun kepada Tuhan yang ia percayai. Sembari menundukkan kepala dan berlutut, salah satu kesatria tanpa basa-basi langsung mengayunkan pedangnya ke kepala Thomas Becket. Akhirnya 2 tahun setelah surat ancaman dikirimkan, Thomas ditemukan tewas terbunuh pada tanggal 29 Desember 1170 oleh beberapa orang bangsawan pengikut raja. Nah, setelah itu, di luar perselisihannya dengan gereja, Henry cukup menyadari bahwa haknya atas mahkota Inggris berasal dari agama Katolik. Masyarakat Katolik telah terstruktur dengan cara yang sangat berbeda dari Islam, terutama masyarakat agraris dan feodal. Masyarakat Islam memungkinkan tingkat mobilitas sosial yang cukup tinggi dan tidak sekaku feodalisme Barat Katolik. Kerajaan Henry didasarkan pada sistem sumpah dan kewajiban yang rumit. Dengan mempertimbangkan ratusan kekacauan yang dipicu oleh leluhurnya dahulu ketika terjadi pemisahan kerajaan Inggris dan gereja Katolik Roma, dan perang saudara yang berakhir dengan eksekusi seorang raja, akhirnya Henry kedua berhati-hati dalam bertindak apalagi untuk pindah agama. Walaupun begitu, Henry sebenarnya bukan seorang yang religius. Bukti sejarah mengungkapkan bahwa Henry jarang duduk diam di gereja dan terlihat bosan ketika prosesi misa. Sekalipun di gereja, sang raja tidak mendengarkan khotbah. Dirinya justru mengobrol dengan pegawai istana maupun melakukan hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan aktivitas gereja. Ancaman yang ia kemukakan menunjukkan indikasi betapa sedikitnya keyakinannya terhadap Katolik, sekaligus kebenciannya atas otoritas kepausan yang menghalangi kekuasaannya. Melihat dari sudut pandangnya, sepertinya Henry kedua memandang Islam lebih menarik karena tidak memiliki otoritas terpusat dan tidak adanya kekuatan supranasional. Henry merasa Islam lebih memuaskan dirinya karena tidak ada paus dalam Islam yang melarangnya memecat uskup agung sendiri. Henry kedua tercatat dalam sejarah sebagai raja yang pemarah dan ditakuti karena keegoisannya dalam memutuskan suatu perkara. Pada akhirnya, sikap tersebut mencerminkan bahwa Henry kedua bukan sosok pemimpin yang baik bagi kerajaan Inggris sehingga membawa malapetaka bagi keluarganya.
Meninggalnya Thomas Becket yang menjabat sebagai uskup agung Inggris karena perbuatan Henry kedua membuat rakyat Inggris marah dan mulai membenci rajanya sendiri. Nah, disinilah awal mula karma bagi sang raja terjadi. Saat terjadi pengeksekusian Thomas Becket oleh para kesatria raja, posisi Henry kedua sedang melakukan kunjungan kerja ke Irlandia. Setelah mengetahui Thomas Becket sudah meninggal dan banyak orang yang mulai membenci dirinya, Henry kemudian sengaja menetap di Irlandia dan tidak kembali ke Inggris selama setahun. Sementara keempat kesatria yang telah mengeksekusi Thomas Becket dihukum dengan larangan memasuki gereja dan diwajibkan untuk terus berpuasa. Tahun 1171, Raja Henry kedua kembali ke Inggris dengan harapan rakyat sudah melupakan kematian Thomas Becket, sehingga dirinya bisa bebas memerintah. Namun dugaan Henry kedua keliru. Satu persatu tuntutan terhadap Raja Henry kedua mulai dilaksanakan. Di antaranya larangan raja untuk memasuki gereja, tanah kekuasaannya di Perancis tidak dilindungi lagi, harus melakukan walking stoneman, dicambuk 80 kali dengan ranting kayu hingga kulitnya berdarah, dan diharuskan tidur di samping makam Thomas Becket. Henry kedua diperlakukan sebagai seorang kriminal dibandingkan seorang raja. Penderitaan Henry kedua tidak berakhir begitu saja. Ia mendapati kenyataan bahwa keempat putranya mulai memberontak terhadap dirinya. Konflik ayah anak itu terjadi pada tahun 1171. Ketidakpuasan ketiga pangeran ini dikarenakan permintaan mereka terkait pembagian hasil bumi untuk wilayah-wilayah yang diberikan oleh Henry kedua tidak dipenuhi. Kecewa dan keputusan ayahnya itu, Pangeran Henry yaitu putra sulung Henry kedua, Richard dan Geoffrey mulai membentuk pasukan pemberontak. Mereka bertiga mengajak para baron, yaitu ksatria yang tidak suka terhadap Henry kedua untuk bergabung dalam gerakan tiga pangeran itu. Tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan dari para baron, ketiganya mengambil langkah greget, yaitu bekerja sama dengan Raja Louis ke-7 dari Prancis yang tidak lain adalah mantan suami ibu mereka sendiri. Murka terhadap tindakan sembrono dan kurang ajar dari para penerusnya sendiri membuat Henry kedua mengerahkan kekuatan militer terbaiknya dan membasmi pemberontakan yang dilancarkan Henry, Richard, dan Geoffrey. Percobaan pemberontakan yang terjadi pada tahun 1173 tersebut akhirnya gagal total. Akan tetapi sang raja masih menunjukkan belas kasihnya sebagai seorang ayah dengan mengampuni perbuatan ketiga putranya. 10 tahun pasca pemberontakan yang dilancarkan ketiga pangeran tersebut, kabar duka melanda pihak kerajaan Inggris. Tahun 1183, Pangeran Henry, yaitu putra sulung Henry kedua, meninggal akibat disentri, yaitu penyakit yang sangat ditakuti rakyat Britania Raya pada saat itu. Nah, 3 tahun berselang, putra ketiga raja, yaitu Pangeran Geoffrey juga ikut menyusul kakak sulungnya dikarenakan ia tertusuk tombak dalam partisipasinya di turnamen Joyce, yaitu turnamen di Inggris yang sering melibatkan para ksatria berkuda dalam adu tombak. Nah, hanya 2 pangeran yang masih hidup, yaitu Richard, putra kedua, dan John, putra bungsu. Sialnya bagi sang Raja Henry kedua, kedua putranya yang masih tersisa itu justru berencana memberontak kembali terhadapnya karena terhasut bujuk rayu Raja Philip kedua dari Prancis. Nah, sejak dulu hubungan antara Britania Raya dan Prancis memang tidak baik, sehingga wajar jika Raja Philip kedua ingin menyerang Raja Henry kedua. Terlebih, kedua pangeran negeri Tiga Singa tersebut sudah memberikan dukungan kepadanya. Maka, seperti sudah menjadi suratan takdir, pada tanggal 4 Juli 1189, kekuatan gabungan Philip kedua dari Prancis, Pangeran Richard, dan Pangeran Geoffrey membuat Henry kedua terpaksa mengakui kekalahannya dan tunduk pada permintaan Raja Prancis tersebut. Keadaan semakin menyedihkan bagi dirinya karena di ujung senja usia, ia merasakan penghinaan luar biasa, dihianati oleh garis keturunannya sendiri, dan berbagai penyakit yang mulai menggerogoti kesehatannya. Pada tanggal 9 Juli 1189, yaitu 5 hari pasca penaklukan dirinya, Raja Henry kedua merasa sudah habis kontraknya di dunia ini. Namun sebelum ia menutup mata untuk selama-lamanya, Raja mengutuk pengkhianatan anak-anaknya sendiri yang menjual kerajaannya kepada musuh pebuyutannya. Jasad Raja kemudian dimakamkan pada biara Fontevraud Abbey yang terletak di kota Chinon, Prancis. Nah, menurut sobat penyidik semua, pantaskah sikap Raja Henry kedua yang merencanakan tindakan kolusi dan menunjuk sahabatnya sendiri sebagai uskup? Dan bagaimana pendapatmu tentang ancaman sang raja untuk berpindah agama demi memiliki kekuasaan mutlak? Mungkin kamu tahu informasi lain berkaitan dengan cerita ini. Kamu bisa tulis informasinya dan pendapat kamu dengan bahasa yang baik dan sopan sehingga kita dapat saling bertukar pikiran di kolom komentar dan menambah pengetahuan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Aku sangat mengapresiasi sobat penyidik semua yang memberikan saran dan komentar yang positif serta telah menjaga perkataan dan jari-jari yang terkadang terlampau lincah. Terima kasih juga yang sudah subscribe channel aku dan pastinya kamu tidak akan ketinggalan update dari kisah menarik lainnya. Yang belum subscribe, yuk buruan subscribe dan kita kembangkan channel ini bersama-sama.
Follow juga Instagram aku di @doroti_rimba jika kamu berkenan dan kamu bisa request kasus selanjutnya yang mau aku bahas di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam penyidik.